Para sahabat, hari-hari ini situasi kontestasi politik pasti sangat panas ya. Ada pergunjingan soal politik identitas ya. Itu setiap ada perhelatan politik selalu muncul. Misalnya media sosial, media konvensional itu meributkan atau mempergunjingkan Anies Baswedan ini sebagai bapak politik identitas. Itu ya, itu satu. Yang kedua, itu pihak Anies Baswedan juga mengkritik. Ya, ini pemerintah kok anti Anies gitu, karena politik identitas tadi lalu menjegal pencapresan Anies Baswedan gitu ya. Ya bagi saya entah politik identitas atau jegal menjegal itu ya itulah realitas ya. Ya itu udah biasa itu. Yang pakai identitas juga sudah biasa, yang jegal menjegal, mengkritik, menyerang, melumpuhkan lawan, mencari dukungan dengan identitas itu sudah ya politik itu begitu itu. Itu namanya realisme itu. Ya. Jadi orang bisa secara moral, secara personal itu bisa punya akhlak yang sangat baik, luar biasa, bisa religius, tetapi ya bisa menjegal atau melakukan hal yang dilarang secara hukum misalnya ya. Itu makanya biasa. Sama juga dengan politik uang itu kan begitu. Sekarang di TV juga diributkan soal uang haram. Ada ratusan triliun kalau ada pemilihan gini ya uang haram. Ya intinya kan begini, kita kan negara hukum nih. Kalau orang melanggar hukum ya dihukum. Kalau orang menyerang pihak lain dengan hoax misalnya, ya dihukum saja. Jadi kan ada batasnya itu ya, di mana kontestasi politik itu apakah melanggar hukum atau tidak. Kalau orang melanggar etika itu biasa, melanggar moral itu ya begitu itu dunia politik, meskipun orang yang melanggar moral ini sebenarnya secara privat, secara personal ini orang yang sangat berakhlak mulia gitu ya. Nah, itulah konsensus politics ya. Pertarungan politik itu begitu itu. Itu namanya realisme, dan orang itu ini perebutan kekuasaan gitu. Nanti akan tergantung pada bagaimana rakyat itu akan menentukan pilihan mereka. Preferensinya juga beraneka ragam gitu. Yang politik identitas juga bisa berhasil pada satu tertentu, tapi juga bisa gagal. Orang yang menyukai politik identitas pasti akan mendukung, orang yang tidak menyukai politik identitas juga tidak akan mendukung. Para sahabat, ini soal identitas politik dan politik identitas ini ya, itu sudah melekat pada kita dan terus menerus untuk pergunjingkan, dipertarungkan, tergantung pada kemampuan, pada governabilitas pemerintahan semesta, pemerintahan kita ini melakukan transformasi dari yang parokial, yang rakyat, yang bangsa itu menjadi warga negara secara utuh sesuai dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang kita tidak bisa hanya melihat satu sila ya, karena 5 sila ini satu totalitas, dan saya sering mengatakan bahwa ya kita tidak hanya akan menjadi pemimpin yang berakhlak ya, tetapi ya dunia politik itu kan luar biasa ya. Jadi belum tentu orang yang berakhlak itu nanti juga akan berakhlak secara publik, secara politik. Ini bengis, biasalah, itu kan manusia itu ya begitu itu ya. Artinya kalau kita mengikuti sila 1, kita berposisi menjadi umat Tuhan ya. Jadi umat Tuhan itu ya antara lain ya kita harus
harus beriman, kita harus mengakui bahwa di atas langit ada langit, ya. Lalu dunia seisinya ini diciptakan oleh Tuhan untuk kita. Jadi kita ini sebagai umat itu memang harus tunduk, harus beriman pada Tuhan. Itu saya kira salah satu prinsip bahwa sila pertama itu mendudukkan kita itu sebagai umat Tuhan yang sama. Yang kedua, kita ini kemanusiaan yang adil dan beradab itu kita didudukkan sebagai manusia. Manusia itu ya tidak mengenal suku, tidak mengenal agama, ya. Manusia itu seluruh muka bumi gitu ya. Dan bahkan Insinyur Soekarno, Bung Karno, mohon maaf ya, lebih suka nyebut Bung Karno itu mengatakan bahwa nasionalisme saya itu adalah humanity atau internasionalisme, ya. Jadi karena itu kita dalam konstitusi juga punya peran menciptakan perdamaian dunia yang abadi atas dasar bla bla bla. Jadi ini soal manusia. Dan penting untuk dikatakan bahwa soal kemanusiaan itu tidak hanya soal tepo seliro, ya. Ini kan sering diajarkan, ya. Kalau dicubit sakit itu ya jangan mencubit orang lain. Tapi kita juga diajarkan bagaimana kita menggunakan pendekatan kemanusiaan, humanisme itu di dalam semua hal. Sekarang ini kan dari hari ke hari semakin jauh dari humanisme. Karena justru perkembangan teknologi, teknokrasi dan sebagainya itu kita semakin jauh dari pendekatan humanisme. Itulah mengapa pentingnya sila kedua. Sila ketiga, persatuan. Ini sebagai kebangsaan, kita ini sebagai bangsa. Bukan berarti kita itu mengabaikan, menindas suku-suku, bahasa-bahasa, ya, agama-agama yang sangat beragam. Tetapi kita punya imajinasi yang sama, yaitu Indonesia. Dan banyak orang meyakini bahwa salah satu fungsi dasar Pancasila itu adalah mempersatukan kita dalam imagine community, kata Ben Anderson, sebagai bangsa. Dan itu diteguhkan melalui Bhinneka Tunggal Ika yang kita hormati secara bersama-sama. Kemudian sila keempat berarti rakyat, ya. Rakyat ini, ya. Nanti saya akan bahas lebih jauh ini soal rakyat ini. Jadi artinya ya kita juga harus bicara rakyat dalam pengertian yang sebenarnya. Kita tidak hanya ngomong terus-menerus soal persatuan, ya. Jadi percuma kita ngomong bangsa tetapi mengabaikan rakyat. Contohnya misalnya begini. Setiap 17 Agustus Presiden memakai baju-baju pakaian adat yang berbeda-beda. Ini adalah spirit sila ketiga, ya. Tetapi ketika beliau itu belusukan ketemu dengan petani atau pedagang kaki lima atau pedagang pasar, berarti ini rakyat ini, gitu. Dan yang paling pamungkas sila kelima itu bicara tentang warga, ya. Nah ini maksud saya ini satu kesatuan dan tujuan akhirnya kita berpemerintahan membuat negara itu adalah menciptakan warga negara. Beyond, ya, jadi tidak hanya rakyat terus, tidak hanya bangsa terus, tidak hanya umat, gitu ya, tapi juga warga. Tapi warga yang berumat, warga yang punya spirit kebangsaan, warga yang peduli pada rakyat, warga yang punya sisi kemanusiaan dan sebagainya, gitu ya. Jadi ini maksud saya ketika kita masih sibuk soal parokialisme, soal pergunjingan politik, ya, karena memang kita di dalam Pancasila ini belum selesai. Itu saya kira tantangannya, ya. Dan saya ingin mengatakan bahwa identitas politik maupun politik identitas itu sesuatu yang biasa. Jadi maksud saya begini, bahwa politik itu ya punya identitasnya. Saya ambil contoh misalnya provinsi-provinsi di Indonesia itu kan punya identitasnya masing-masing. Contoh nih, ya, Jawa Barat itu ya identitasnya Sunda, gitu ya. Aceh identitasnya ya orang Aceh. Sumatera Utara meskipun sangat majemuk identik dengan identitas Batak. Demikian juga dengan Papua, Jawa Tengah dan sebagainya, ya. Itu kan provinsi ini kan
pemerintahan ya, pemerintahan yang diorganisir dengan identitas politik tertentu. Nanti ada juga itu dalam proses pemilihan ya, pemilihan kepala daerah misalnya. Oh, ini ada orang Flores ya, lalu ada orang Timur. Oh, penting untuk berkoalisi ya. Jadi jangan sampai yang jadi gubernur NTT itu orang Flores semua atau orang Timur semua gitu ya. Sama juga nanti di Maluku juga begitu. Ini ada memanfaatkan antara orang Muslim sama orang Kristiani gitu ya, itu bersatu padu untuk dalam proses pemilihan. Nanti di Kalimantan Tengah juga hampir sama antara orang Dayak dengan orang Jawa, itu kan politik identitas politik ya. Jadi pengorganisasian politik ya, ada identitasnya. Sebaliknya politik identitas itu kan menggunakan identitas untuk perjuangan untuk merebutkan kekuasaan ya. Nah, ini yang sering disoroti nih, yang tadi Anies Baswedan yang tadi memanfaatkan misalnya kalau dulu bagaimana memanfaatkan masjid untuk kampanye politik dan sebagainya ya, lalu menciptakan barikade, oh ini orangnya Ahok, ini orangnya Anies dan sebagainya gitu ya. Dan itu hal biasa juga. Jadi orang berkampanye menggelar merebut kekuasaan pakai identitas itu tidak hanya monopoli Indonesia. Jadi di Amerika pun itu juga ada sekte-sekte ya, yang dulu misalnya George Bush Junior pada tahun 2000-an itu kan juga dikritik ya. Jadi ada garis kanan ya, garis kanan yang terlalu agamis, agak rasialis gitu ya, anti orang asing ya, itu diorganisir itu. Nanti sama juga di mana-mana juga muncul begitu. Di Belanda itu ada istilah Verzuilen ya. Verzuilen itu aliran ya. Jadi kan partainya juga sangat banyak gitu ya. Jadi tidak duipartai seperti di Amerika, dan itu biasa. Itu ada ilmuwan politik Belanda namanya Arend Lichvaart ya, Arend Lichvaart ya, yang mengembangkan teori demokrasi konsensasional, yaitu tadi bagaimana mengorganisir politik dengan memanfaatkan aliran-aliran itu berkoalisi. Jadi ada elite settlement ya, ada konsensus di antara elit untuk mengurangi konflik ya dengan memanfaatkan identitas. Tapi yang menarik bahwa koalisi konsensasional ini mempersatukan identitas-identitas yang berbeda itu sehingga mencapai satu satuan ya. Ya sama dengan kalau sekarang ada koalisi gitu ya. Ada koalisi macam-macam itu termasuk contoh bagaimana konsensasional itu bisa dibangun. Seperti juga di Maluku antara Muslim dengan Kristiani, di NTT antara orang Flores dengan orang Timur, di Kalimantan Tengah antara orang Dayak dengan orang Jawa gitu ya. Itu biasa ya. Jadi memanfaatkan identitas itu sebagai cara untuk mengorganisir politik maupun meraih kemenangan gitu ya. Dan itu biasa ya. Yang penting orang itu saling menyadari ya. Dan dulu ini politisi PDI Perjuangan DIY, Toto Hedi Santoso, ini waktu diskusi di Sanggar Maos Tradisi itu kan pernah komentar ya, politik identitas itu ya dari dulu sudah ada lah. Nggak usah dipersoalkan, nggak usah dipergunjingkan ya. Jadi sekarang ini saya mempergunjingkan ini dalam rangka supaya kita tidak bergunjing lagi ya. Saya bukan siapa-siapa ya, tetapi ini ada satu garis pemandangan bahwa dengan Toto Hedi ya. Saya kira dulu juga begitu, ada organisasi-organisasi yang dulu memperjuangkan kemerdekaan itu kan begitu banyak ya. Masing-masing membawa identitas dan kelak kemudian mereka punya partai ya. Setelah Indonesia merdeka itu partainya sangat beragam ya, partai-partai Islam pun sangat beragam sama dengan sekarang. Saya kira itu bagian dari identitas, politik identitas sama.
Yang penting yang dalam jangka pendek itu ada koalisi gitu ya. Kemudian yang kedua ya ada konsensus lah menjaga gitu ya. Seperti kalau dalam Pilkades di Jawa itu kan punya spirit ya. Sing menang ojo umuk, sing kalah ojo ngamuk. Yang menang jangan sombong, jangan congkak, yang kalah jangan mengamuk. Itu saya kira kearifan lokal, karena ya di Pilkades itu juga ada politik identitas juga, entah itu trah ya, basisnya trah, atau blok-blokan antara dusun ini dusun itu biasa di mana-mana ya. Ya, itu namanya konflik gitu. Itu biasa sifat manusia, tetapi manusia juga punya naluri, punya akal sehat untuk bagaimana punya kerjasama, punya koalisi untuk mengatasi konflik. Saya kira itu yang sederhana, tetapi yang paling penting sebenarnya ya kita kembali pada spirit Pancasila, semesta Pancasila tadi. Kita mentransformasikan tidak hanya sekedar umat, tidak hanya sekedar manusia gitu ya, bangsa, rakyat, yang terakhir adalah warga negara. Jadi sama juga ketika saya mengatakan, oh ini politik uang, ya begitu itu politik uang gitu ya. Saya juga mau politik uang, tetapi nggak ada politisi yang memberi politik uang kepada saya. Tapi saya tidak mau meminta-minta pada mereka. Kenapa? Karena saya sudah menjadi warga negara. Alhamdulillah ya, sudah menjadi warga negara. Dan saya berharap proses pemerintahan kita, sistem pemerintahan kita itu tidak hanya bicara soal aturan, soal prosedur gitu ya, tetapi ada proses besar bagaimana mewujudkan Pancasila itu pada sisi pamungkas setiap orang itu bisa menjadi warga negara. Sehingga ini soal politik identitas, politik uang, politik parokial yang lain itu bisa ditangani ya. Tentu ini agak utopis untuk menjadi warga negara, tetapi konstitusi kita sudah mengarahkan ke sana ya. Jadi kita terlalu menyimpang dari konstitusi, meskipun tidak harus disebut sebagai inkonstitusional. Tapi penting kita untuk belajar kembali secara otentik terhadap Pancasila, terhadap konstitusi gitu. Termasuk juga pesan Profesor Kunto Wijaya itu bagaimana kita melakukan radikalisasi terhadap Pancasila. Salah satu poinnya ya tidak hanya soal konsistensi, koherensi, korespondensi seperti pesan beliau gitu, tetapi bagaimana Pancasila ini bisa menjadi ilmu ya, bukan hanya menjadi ideologi yang mati, yang normatif gitu, tapi menjadi ilmu gitu. Ya, termasuk kalau kita memperoleh ilmu yang datang dari barat, itu kita Pancasilaisasi ya, kita kontekstualisasikan. Atau sering saya sebut kita rekonstitusi ya, ilmu-ilmu resep ya. Kalau ilmu itu kan banyak ya, tapi ilmu resep ini loh yang terlalu berbahaya. Itu penting kita kontekstualisasi, kita sesuaikan Pancasila pada Pancasila, dan kita rekonstitusi. Jadi artinya kita perlu memandang konstitusi tidak hanya soal hukum dasar, tidak hanya pasal-pasal dan ayat maupun prosedur, tetapi di sana itu juga punya pengetahuan, punya ilmu yang selalu hidup ya. Hidup yang bisa menghidupkan kehidupan dan hidup yang bisa menghidupi penghidupan.